Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana ni'matal iman wal islam alqail wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sungguh mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengawali aktivitas dengan hal-hal yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi sederhana bagi kita, yakni tazkirah pagi hari. Insyaallah bisa mewarnai aktivitas hari kita hari ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, fitrah bagi manusia mendambakan dalam hidupnya satu hal, yakni suasana hidup yang senantiasa kondusif sesuai dengan keinginannya. Karena betapa nikmat kalau apa yang kita niatkan, yang kita programkan didukung oleh suasana yang ada. Misal kita mau ke aktivitas, seluruhnya mendukung proses rumah tangga sampai proses jalan, semuanya lengang, nikmat, begitu baik. Itu dambaan kita. Ini baik. Tapi tidak selalu demikian halnya. Boleh jadi dalam kehidupan manusia ada yang kurang diinginkan, bahkan sama sekali tidak diharapkan terjadi dalam dirinya. Tapi datang juga, menimpa juga. Ini sesuatu yang sunnatullah. Jadi kita mendambakan suasana yang baik, yang membahagiakan, yang senantiasa menyejukkan itu akan datang kepada makhluk Allah, kita semuanya. Alhamdulillah kalau ini. Pada posisi yang lain, ada juga yang menimpa manusia sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itulah sebabnya pada tazkirah kita pagi hari ini kita mencoba melihat apa-apa yang menimpa manusia. Ada yang didambakan, ada yang tidak didambakan. Tapi yang didambakan belum tentu seluruh dari awal hingga akhirnya baik, belum tentu. Demikian juga yang kita tidak inginkan itu tapi menimpa kita, belum tentu selalu tidak baik. Nah, berkenaan dengan itulah kita mencoba membawa pagi hari ini dengan pandangan Al-Quran tentang musibah. Nah, pemirsa sekalian, saya katakan di awal tadi, seluruh hal yang menimpa manusia itu dalam agama kita disebut dengan musibah. Khusus Al-Quran misalnya, kalau kita buka dan mencoba, kalau kita baca dari surah pertama sampai akhir, walau kadangkala bisa dikhatamkan kalau kita ini 5 bulan, 7 bulan, beda kalau sahabat-sahabat kita yang hafiz. Al-Quran mencatat kata musibah itu dalam seluruh derivasinya, dalam segala bentuknya. Baik yang fi'il maupun yang isim, maupun yang fi'il maudhi atau fi'il mudhari, itu tidak kurang dari 70 kata ini berulang. Kata musibah ini. Jadi dia berasal dari kata asaba yusibu musibatan. Itu asalnya. Kata asaba itu bermakna menimpa, mengena.
Jadi sudah benar tadi di awal kita sampaikan, apa saja yang menimpa manusia, makhluk Allah, itu secara lugawi, secara bahasa, kosakatanya itu dinamakan musibah. Apa saja yang menyenangkan dan yang kurang mengasihkan, itu musibah. Hanya saja dalam pengertian kita sehari-hari, kapan kita menyebut musibah, maka kita bawa kepada sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia. Menimpanya itu musibah. Kalau yang baik diistilahkan dengan nikmat saja. Nah, oke, ini tidak salah. Dan itu juga pada akhirnya dalil-dalil keagamaan kita, kalau musibah memang yang nuansanya menimpa manusia yang tidak diinginkan, boleh jadi tujuannya untuk mensolehkan manusia itu. Nah, saya katakan tadi dalam Al-Quran, misalnya dalam Al-Quran kita lihat pada surah Asy-Syura ayat 30. Ini perlu kita cermati bahasanya ini. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin," apa saja yang menimpa kamu. Yang menimpa kamu, taruhlah kita sudah lebih condong tadi, apa saja yang menimpa yang kita tidak inginkan. Belum tentu tidak baik. Belum tentu segalanya negatif. Bahkan boleh jadi punya makna di belakangnya. Nah, tapi kita lihat, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum." Masya Allah. Apa yang menimpa manusia itu, terutama yang tidak diinginkan, jangan pernah lupa dan jangan menyalahkan di luar manusia. Maksudnya, sadarilah, introspeksi dirilah secara bersama, bukan per individu, karena fabima kasabat aidikum. Boleh jadi ada andil manusia di dalam sehingga terjadi musibah itu. Boleh jadi. Jadi Al-Quran ini menegaskan, kira-kira maknanya jangan langsung putus asa, jangan berburu sangka, langsung hanya salah saja, langsung menyesali diri saja, tanpa mencoba mengandalkan pikiran, analisa terhadap fenomena alam yang menimpa kurang mengasihkan itu. Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa sekalian yang berbahagia, jadi pada ayat ini Allah menegaskan apa yang menimpa manusia boleh jadi kita punya andil di dalamnya, tentu secara bersama ya, bukan per individu, bahkan bukan per lokal. Maksudnya supaya manusia bisa merasakan, oh, ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ada sesuatu yang dirancang secara baik dari segi realnya hari ini kehidupan alam maupun yang faktor spirit agama, maksudnya antara perusakan alam dengan maksiat. Maksiat itu kan kadangkala tidak langsung hari ini, kira-kira begitu. Pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada saya mau lengkapi penjelasan ayat surat Asy-Syura ayat 30 ini dengan Jami' Sahih Bukhari. Dijelaskan bahwa mayyuridillahu khairan. Nah, ini yang menjadi penting pada saat kita melihat musibah apapun itu, apalagi yang sampai merenggut nyawa ratusan bahkan ribuan dan pengorbanan yang begitu banyak. Allah tegaskan ini motivasi dari Allah. Mayyuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk baik. Jadi, kalau Allah menginginkan sesuatu perbaikan di tengah kehidupan manusia, yusibu minhu, dia dikenakan atau ditimpakan sesuatu. Jadi, boleh jadi ya, apa yang kita kerjakan itu, apa yang program yang kita rancang itu, ada sesuatu yang alfa. Misalnya ya, dewasa ini kita makin canggih. Setiap ada mau pembangunan komunitas, pembangunan perumahan,
sudah ada istilahnya analisa dampak lingkungan. Apa maksudnya ini? Boleh jadi apa yang kita rancang itu tidak memenuhi prosedur-prosedur yang ada, sehingga ada musibah di situ. Boleh jadi ya. Sehingga untuk memperbaiki itu Allah perlihatkan bahwa ini terlalu banyak timbunannya, ini semua timbunan, wajar kalau dia longsor misalnya. Jadi, tapi dalam pandangan agama bahwa Allah kalau menginginkan perbaikan yang lebih dari sekedar yang kita sudah anggap baik, apalagi kalau kita memang banyak keliru di dalamnya, maka yusibu minhu, ditimpakan musibah di dalamnya. Jadi, kalau begini pandangan agama, maka kita akan melihat dua hal. Aspek teknik, teknokrat kita melihat hari ini, rancangannya seperti apa alam raya ini yang kita kelola, maupun juga aspek perbaikan spiritnya. Tentu yang lebih ahli di sini adalah teknokrat kita kalau berkaitan dengan alam, karena musibah yang selalu kita maknai adalah kalau besar itu berkaitan dengan alam, entah itu tsunami, entah itu longsor, entah itu gempa, dan segala macam. Walaupun tiga hal ini kadang-kala menyatu, tapi tidak selalu menyatu. Boleh jadi gempanya tersendiri, boleh jadi juga dia tanpa tsunami, boleh jadi juga tsunami datang tanpa gempa, segala macam sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi boleh jadi mengandung pemberian pelajaran di dalamnya. Tentu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau lanjutkan. Karena kan kadangkala dewasa ini kita menganut ilmu cocoklogi. Kalau ada musibah, ada saja orang yang pintar mengait-kaitkan dengan hitungan-hitungan. Langsung azab-azab yang kalau terlalu cepat ini dilakukan, bukan menghibur, bukan mentakziah kepada saudara kita yang keluarganya ditimpa musibah, boleh jadi. Kalau menurut saya ini perlu arif. Nah, ilmu-ilmu yang begini perlu juga mengkondisikan, lebih tenang, lebih melihat suasana, kapan kita sampaikan itu. Kalau sebelum terjadi musibah, perkencang itu penyampaian, bahwa kalau kita berdosa begini, akibatnya bisa begini. Jangan pada saat baru ditimpa saudara kita langsung mengaitkan seluruh kesalahan-kesalahan masa lalu dengan kondisi yang sekarang. Berkaitan dengan itu pemirsa sekalian, ada ayat yang menarik, karena kadangkala kita langsung menganggap ini musibah, ini kehancuran. Dalam surat Hud Allah tegaskan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana rabbuka, sama sekali Tuhanmu, liyuhlikal qura, menghancurkan, membinasakan sebuah negeri. Qura itu kalau bahasa kecilnya qaryah, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Allah tidak akan membinasakan sebuah kampung, sebuah negeri, sebuah provinsi misalnya, sebuah negara, dalam surat Hud ini, dizulmin secara aniaya, kalau tidak ada proses-proses yang keliru di dalamnya. Jadi memang perlu ada evaluasi. Wa ahluha muslihun, selama masih ada di tengah mereka yang berjuang, muslihun, memperbaiki. Apa maksudnya ini ayat? Dua yang bisa kita fahami. Kalau yang berkaitan dengan pelanggaran aturan syariat Allah, karena boleh jadi memang pelanggaran-pelanggaran alam itu berkaitan dengan niat yang tidak baik, kerakusan misalnya, eksploitasi yang berlebihan dari kelompok misalnya, sehingga menjadi terprogram real di masyarakat. Maka ayat ini menegaskan illa wa ahluha muslihun. Kalau masih banyak orang di dalam negara itu, di kampung itu, di daerah itu yang mau memperbaiki. Kira-kira kalau alam, maaf ya,
kalau masih ada komunitas yang menyampaikan pendapat, mungkin bukan demo, tapi dalam bentuk konsep, bahwa kalau ini dikerja begini, dampaknya akan begini. Banyak orang kecil yang korban, yang menangis, yang berdoa kepada Allah supaya Allah mengembalikan haknya. Satu itu, kepada manusianya. Yang kedua, kalau alamnya, kalau dikerja begini, ini merusak tata ruang, lingkungan ke depan. Maka mestinya kita bersyukur kalau masih banyak kelompok yang memperingatkan itu. Wa ahluha muslihun. Makanya harus ada seluruh partisipasi di kalangan kita, di masyarakat kita, untuk selalu memperbaiki kondisi-kondisi yang mungkin fenomenanya terbaca ini berpotensi merusak alam yang bisa menimpa musibah bagi kehidupan kita bersama. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali sedikit. Apabila manusia ditimpa musibah, kita harus mampu mengklasifikasi sesuatu yang menimpa kita itu. Apakah dia statusnya? Makanya dalam agama kita mengenal musibah kalau menimpa manusia, ada yang berupa teguran. Yang kedua, berupa peringatan. Yang ketiga, memang berupa bencana. Ini perlu kita mengklasifikasi agar membahas tentang musibah yang menimpa manusia, ada upaya-upaya muslihun tadi. Upaya selalu lebih banyak orang yang mau memperbaiki dibanding yang terburu nafsu, terbuai oleh pengeksploitasi misalnya. Ini harus ada sehingga kita mau mengklasifikasi itu. Misalnya ya, dalam surah Al-Ankabut yang berupa peringatan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi, apakah manusia beriman itu merasa bahwa akan selalu stabil, selalu baik hidupnya? Ayat ini kalau mau difahami jangan dikira seperti itu. Sebab akan selalu ada ujian dari Allah sehingga harus ditegur dengan musibah untuk jadi peringatan. Ini dari ayat kedua dalam surah Al-Ankabut. Kita elaborasi lebih lanjut setelah jeda berikut. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, jadi pada surah Al-Ankabut Allah menegaskan kalau ada kehidupan yang kita dambakan tiba-tiba kena musibah, maka itu boleh jadi dia peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan itu kepada siapa? Kepada orang yang beriman, lebih banyak kebaikannya, tetapi masih ada yang salah. Jadi maksud ayat ini, kalau kita sudah beriman jangan menyesali, menjadi keliru. Saya sudah sholat, sudah baik, di lingkungan yang baik, tuh kok masih ada musibah? Jangan. Allah memberikan peringatan itu untuk lebih meningkatkan keimanan kita, lebih memberikan pahala. Yang kedua memang lebih memperbaiki lagi. Itu satu. Sehingga tidak dilihatnya langsung sebagai azab dan musibah yang membuat kita putus asa. Itu satu. Yang kedua, yang berupa peringatan. Kalau tadi ini kan teguran ringan lah, kira-kira begitu. Yang peringatan, tapi kita banyak lalai di dalamnya. Nah, artinya kalau tadi yang pertama itu mayoritas kehidupannya masih nuansa agamanya baik, masih nuansa saling menyayangi, tapi masih ada ujian dari Allah, itu dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita. Kalau yang kedua ini yang peringatan karena banyak lalai. Allah tegaskan pada surat Ar-Rum, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri", kerusakan
gempa, tsunami, dan musibah-musibah yang banyak itu di bumi dan di lautan, bima kasabat aydin nas, karena sama di awal tadi, keterlibatan andil manusia di dalamnya, eksploitasinya sudah terlalu tinggi. Kenapa ditimpakan musibah? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar mereka tahu bahwa oh begini cara kita selama ini kurang saling memperingati, Allah yang peringatkan kita. Ini kalau sudah 50-50, yang baiknya 50%, yang sudah bujuk rayu duniawi dominan 50%, kira-kira begitu. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar kembali kepada syariat Allah, aturan-aturan Allah, bukan hanya ibadah, tapi aturan-aturan Allah dalam alam ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa yang ketiga ini perlu? Karena memang ada. Apa itu? Musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia, musibahnya dalam bentuk azab. Adakah itu? Ada. Nah, misalnya, kalau ada musibah yang sangat dahsyat, begitu kerugian banyak, langsung mau dikaitkan dengan ini azab atau laknat dari Allah, kita lihat apa yang mau dilihat, isyaratnya. Kalau memang kondisi itu yang pertama tadi kurang memang beriman, bahkan bukan lagi yang kedua, sudah lebih banyak fasiknya, lebih banyak pelanggaran, daerah itu, negeri itu ditimpa musibah, memang itu azab. Tapi kita di negeri ini mudah-mudahan bukan. Sebab jauh lebih banyak di antara kita yang masih istighfar, yang lebih banyak saling tolong-menolong kalau ada musibah itu. Bagaimana dalilnya? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kalau kefasikan, dosa sudah merajalela, yang melarang juga sudah tidak didengar, rekomendasi-rekomendasi perbaikan juga sudah diabaikan oleh pihak yang paling berwenang, maka Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 26, ini azab. Fa'adhaqahu Allahul khizya fil hayatid dunya. Allah akan menimpakan kerugian, bahaya, malapetaka dalam kehidupan dunia. Kapan itu? Kalau sudah dominan kefasikan, merajalelanya dosa dan maksiat di kehidupan kita. Ini yang na'udzubillah. Hanya di dunia kah itu azabnya Allah? Tidak. Di dunia hanya sekian persen, tapi sudah tidak ada yang mampu menangkal. Wal azabul akhirati akbar. Jangan lupa, kemaksiatan, pelanggaran tata aturan alam raya itu, kalau yang berkaitan dengan dominasi hawa nafsu duniawi, maka siksaan akhirat, azab akhirat jauh lebih pedih. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mencoba merenungi lagi Al-Quran yang kita baca dalam ayat-ayat musibah tentang ayat Al-Quran tentang musibah ini, ternyata dia bisa kita klasifikasikan 3. Pertama, teguran, peringatan, yang terakhir memang tentu naudzubillah memang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya kepada kita pada pagi hari ini, mari masih kita senantiasa ada upaya bersama. Muslihun tadi, saya mau tegaskan itu pakai jamak. Bersama, tidak cukup menyelamatkan diri sendiri dari musibah itu menurut ajaran agama kita. Kalau individual, harus ada upaya terstruktur, upaya sistematik, yang ini biasanya dilakukan oleh pemegang kebijakan. Kita katakan ini pemerintah kita, ini tokoh masyarakat kita. Jangan terbalik, lebih banyak saran dari masyarakat yang perbaikan itu dibanding yang menjadi bagian dari kebijakan. Na'udzubillah, karena kalau ini kita ya tentu akan menanggung akibat secara bersama pula. Tentu kita mendambakan kehidupan yang kita khusyuk beragama, karena suasana alam raya kita aman, kondusif, damai dan tentram. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di
di negara kita ini yang dikenal dengan potensi musibahnya tinggi, itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari memperbanyak doa, mari memperbanyak saling menyayangi. Kalaupun terjadi musibah, perkuat silaturahim dan saling bantu. Negeri yang bernama Indonesia ini sudah terbukti menjadi mayoritas soleh kalau ada musibah di mana-mana, baik di Palu, Aceh sebelumnya, Lombok juga pernah. Kita ternyata sangat kuat kebersamaan, dan itu bagian dari keimanan kalau ditimpa musibah. Oleh karenanya kita ke depan mendoakan mudah-mudahan cukuplah musibah itu, dan kepada yang korban dan keluarganya diberikan kesabaran, dan korbannya menjadi dicatat oleh Allah sebagai syahidud akhirah. Mudah-mudahan ditempatkan pada tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.